Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang proyek akhir kami yaitu berjudul Ubuntu. Saya di sini sebagai Riki Fajar Adi Putra dengan NPM 21312120. Oke. Perkenalkan, nama saya Yosep Tobir, NPM 21312122. Meja, Perkenalkan, nama saya Reza Fajriansyah, NPM 21312101. ulang, Perkenalkan, nama saya Galang Rizky Febrian, NPM-nya 21312058. ada Pak. Perkenalkan, nama saya Dava Ramadan Fitriansa dengan NPM 21312125. Oke, pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Riki Fajar, tentang Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux sekaligus sistem operasi open source yang dikembangkan berdasarkan Debian. Meskipun Linux berfungsi sebagai inti yang mengatur semua sumber daya, namun untuk menciptakan sebuah OS yang mudah dioperasikan pengguna, diperlukan lebih dari sekedar inti Linux. Hal inilah yang menyebabkan munculnya berbagai distribusi Linux. Selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh Yosep. Baik, terima kasih Saudara Ricky Fajar. Bedanya Ubuntu Linux dan Debian. Linux, sebuah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux sebagai fondasinya, bersifat open source dan memiliki berbagai distribusi Linux yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan Debian, salah satu distribusi Linux yang populer dan lahir lebih dahulu sebelum Ubuntu. Source code Debian digunakan untuk membangun Ubuntu dan distribusi Linux lainnya. Kemudian Ubuntu salah satu distribusi Linux yang populer yang menggabungkan fondasi dan source code seperti Debian. Namun Ubuntu lebih berfokus pada peningkatan kemudahan penggunanya, serta antarmuka pengguna yang intuitif dan proses instalasi yang sederhana, sehingga lebih mudah diakses oleh pengguna awam. Saya kembalikan ke Saudara Riki Fajar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Reza. Baik, terima kasih. Kelebihan pada Ubuntu. Yang pertama ialah open source. Yang kedua ialah bebas biaya dan tidak ada harga tambahan. Yang ketiga ialah tingkat keamanan yang tinggi. Yang keempat adalah fleksibilitas tinggi karena bisa digunakan oleh pribadi, software developer, hingga web server. Selanjutnya saya lempar ke Saudara Riki Fajar. Ayo, Saudara Galang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari Ubuntu. Kekurangan dari Ubuntu yang pertama, tidak mendukung berbagai jenis perangkat, sehingga ada beberapa perangkat yang tidak dapat terdeteksi oleh Ubuntu. Terus kekurangan yang kedua, membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama bagi pengguna Windows untuk mempelajari sistem dan fitur yang ada di Ubuntu. Dan kekurangan yang terakhir ada kompatibilitas game pada Ubuntu masih terbatas. Hal ini dapat menyulitkan pengguna yang sering bermain game. Oke, dibalikkan kepada Fajar. Selanjutnya, oke, yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Dava. Baik, terima kasih. Fungsi Ubuntu. Sebagai sistem operasi perangkat desktop seperti Windows maupun macOS, Ubuntu diciptakan sebagai sistem operasi yang dapat digunakan dan diunduh secara gratis. Sistem operasi ini bahkan berpegang teguh dengan prinsip kode bersama, upaya bersama, prinsip bersama, dan tanpa biaya. Sebagai media tempat di mana aplikasi berjalan, dengan beroperasinya sistem ini, perangkat dapat tetap berjalan dengan stabil dan cepat, bahkan dengan beberapa aplikasi yang terinstall di dalamnya. Ubuntu dapat mendukung seluruh aktivitas pengguna melalui aplikasi-aplikasi yang berjalan dengan cepat dan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan maaf bila banyak kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.